Radio Anda, LPPL Prada Suara Tuban. Komunikasi lancar, informasi benar. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Komunikasi lancar, informasi benar. Program Dialog 1 Jam bersama National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Tuban hadir di ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini, Selasa 27 April 2021. Dan pada kesempatan pagi ini telah hadir di studio LPPL Radio Pradia Suara FM, yaitu Bapak Zainal Maftuhin MPD selaku pembina NPC Tuban, dan narasumber kedua ada Mas Setiawan Gemabudi MPD. Saya panggilnya Mas saja, kelihatannya masih muda ya, selaku Ketua NPC Tuban. Serta juga ada narasumber kita yang ketiga, ada Mas Argi Yulianto selaku Bendara NPC Kabupaten Tuban, yang tentunya akan menghadirkan tema meraih prestasi emas disabilitas melampaui batas. Namun sebelum kita sapa ketiga narasumber kita, tentunya akan dihadirkan untuk Anda Yel dari NPCI Kabupaten Tuban. Silakan. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perbincangan ini berlanjut lebih meriah atau lebih ramai lagi, biar lebih semangat pagi hari ini, biasa kita dalam pertemuan meneriakkan yel-yel. Salam olahraga Jaya, Tuban Bumi Wali, semangat bisa, NPCI disabilitas lampaui batas. Aplaus untuk kita semua. Yeay, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa semangatnya, walaupun menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Selamat pagi Bapak Zainal Maftuhin. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Mas Setiawan Gemabudi Pagi, MPD. Mbak. Selamat pagi atau biasa disebut dengan Mas Gema ini Iya. ya. Serta juga selamat pagi untuk Mas Ari Yulianto ini ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi ya. Ada dua yang muda dan juga berprestasi. Berikut juga Pak Zainal dong selaku pembinanya juga luar biasa. Nah, tentunya sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentunya untuk Anda pendengar, sebelum kita memulai dialog pada pagi hari ini, untuk Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya sesuai dengan tema dialog kita, tentunya Anda bisa menyapa kami di via telepon ya, nanti di 0356327590, atau di via telepon yang kedua di 085232446946, atau juga di via SMS, ini juga terbuka untuk Anda di 082143293559. Sekali lagi via telepon kami di via telepon yang pertama di 0356327590, atau via telepon yang kedua di 085232446946, atau di via SMS kami di 082143293559. Nah, tentunya bicara tentang National Paralympic Committee di Indonesia ini, tentunya kita tahu ada yang bilang organisasi olahraga bagi para penyandang disabilitas dan wadah bagi atlet berkebutuhan khusus untuk berprestasi di bidang olahraga. Apakah benar seperti itu? Tentunya kita panggilkan Bapak Zainal untuk memberikan pemaparan. Seperti apa sih organisasi NPC Tuban ini? Silakan Pak Zainal. Iya, jadi memang NPCI ya kalau bahasa I-nya dibaca I kalau dari bahasa Inggris. Ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Jadi dimulai ketika di tanggal 31 Oktober 1962 di Surakarta berdiri YPOC, Yayasan Pembina Olahraga Cacat. Ini sebenarnya semangat awalnya seperti disampaikan oleh Mbak Yulia tadi, bahwa dalam rangka mewadahi potensi teman-teman difabel ini, khususnya di bidang olahraga, dalam rangka mengembangkan potensi yang dia miliki. Tapi dalam perjalanannya, karena tuntutan keadaan atas saran Menpora dan KONI, setelah berjalan sekitar 30 tahun itu, agar YPOC ini bisa menjadi organisasi kemasyarakatan karena amanat undang-undang waktu itu, sehingga harus berubah menjadi sebuah badan. Maka pada Musornas yang ke-10 YPOC itu berubah menjadi
BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat. Nah, dalam perjalanan juga BPOC ini akhirnya karena memang perkembangan keadaan dalam rangka memenuhi juga tuntutan kita berkompetisi di tingkat internasional. Kalau di olimpiadenya orang-orang atau atlet-atlet yang normal itu kan ada IOC, International Olympic of Committee. Betul. Nah, untuk memadai yang Paralimpik ini atau teman-teman yang difabel ini, maka harus ada namanya lembaga yang bisa membuat kegiatan di luar negeri itu, internasional itu bisa ada wadahnya. Karena itu berubah di tahun 2008 di Musornas BPOC itu muncullah yang disebut dengan NPCI ini, NPCI kalau sebut itu. Nah, NPCI ini nanti jenjangnya akan mewadai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional. Jadi logikanya begini, kalau bagi atlet-atlet yang normal itu kan ada Porkap kalau di tingkat kabupaten. Betul. Maka di NPCI atau teman-teman difabel ini, olahraganya difabel ini nanti ada Peparkap, Pekan Paralimpik Kabupaten. Baik. Kemudian kalau di provinsi ada Porprov, ya, Pekan Olahraga Provinsi seperti kemarin kita tuan rumah itu. Betul. Maka di teman-teman difabel ini ada namanya Peparprov, Pekan Paralimpik Provinsi. Kemudian kalau ada PON, Pekan Olahraga Nasional yang mendatang ini di Papua di Oktober ini, maka ada Peparnas juga di Oktober nanti, Pekan Paralimpik Nasional. Nah, kalau ada Olimpiade, maka ada Paralympic Games ya. Paralympic Games bagi teman-teman penyandang cacat di tingkat internasional. Nah, kemudian kalau ini kita tarik ke Tuban, kapan NPCI Tuban itu ada? Maka di bulan September, 14 September 2017 itulah kita mendirikan NPCI Tuban ini bersama teman-teman difabel penggemar olahraga di Tuban ini. Dan alhamdulillah sejak 2017 sampai dengan hari ini beberapa prestasi sudah bisa diraih. Artinya walaupun ini termasuk organisasi olahraga baru, tapi dalam perjalanannya yang singkat ini sudah mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Jadi NPCI Tuban berdiri karena memang keinginan teman-teman ini sangat kuat dalam rangka mengembangkan bakatnya di bidang olahraga ini, dan tentu juga agar secara secara keberadaannya ya, secara keberadaan teman-teman difabel dalam berlatih olahraga ini ada naungannya, ada wadahnya gitu, maka NPCI Tuban itu berdiri, dan itu baru ada atau berdiri di tahun 2017. Luar biasa. Ini untuk Mas Gema ya, Mas Gema, apakah dari NPC Tuban ini atau juga NPCI ini juga harus dikhususkan untuk teman-teman difabel atau yang keterbatasan saja, atau ada ketentuan lain yang bisa bergabung dalam NPC Tuban ini? Silakan Mas Gema. Iya Mbak, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Zainal tadi, bahwasannya NPC ini adalah organisasi olahraga prestasi disabilitas. Kalau di olahraga yang non disabilitas itu induknya kan di KONI. Jadi kita menaungi teman-teman yang mengalami berkebutuhan khusus dari berbagai ragam disabilitas, Mbak, yang kita naungi. Jadi induknya nanti kita membina teman-teman yang mempunyai potensi di olahraga. Yang punya potensi olahraga. Iya, dan mau untuk masuk juga. Jadi kita membina juga dari nol juga. Nah, ini Mas Gema juga jadi salah satu atletnya ataukah juga sebagai ketua saja di sana? Alhamdulillah juga masuk dalam atlet dan pernah mengikuti event dari 2017, Mbak. Keren. Event apa itu Mas Gema? Jadi begitu NPC ini lahir, kita dapat kesempatan yang luar biasa waktu itu. Langsung event ke Jurnas, Mbak. Luar biasa. Di Bandung waktu itu kita mengirimkan 5 atlet yang waktu itu awal-awalnya. Jadi kita mengirimkan teman-teman yang benar-benar ada potensi di situ, dan tujuan kita di situ ini, Mbak, buka wawasan dari teman-teman sendiri, karena kan pengalaman pertama kali, dan kesempatan ini kita benar-benar manfaatkan semaksimal mungkin. Dari keterbatasan bisa menjadi kesempurnaan yang luar biasa ya Mas Gema. Alhamdulillah. Baik. Untuk Mas Arik ini, Mas Arik juga tergabung jadi atletnya atau juga
sebagai penguatan di dalam NPC-nya ini, silakan Mas Ari. Ya, saya ini di NPC Tuban ya, jadi atlet juga, pengurus juga. Untuk atletnya ini di cabang olahraga apa ini, Mas? Cabang atletik. Atletik. Bola peluru sama cakram. Sulit gak, Mas, untuk awalnya memutuskan sebagai menjadi atlet tadi? Silakan. Kalau bilang sulit ya sulit, kalau dibilang tidak ya tidak. Apa yang menjadi cambuk atau keinginan Anda, Mas, untuk masuk di dalam NPC ini? Silakan. Nah, kalau pribadi saya sendiri ingin masuk ke NPC itu menyalurkan hobi olahraga saya sendiri. Dan menyalurkan untuk mengenalkan olahraga NPC untuk kalangan disabilitas. Baik, bahwasanya sekali lagi keterbatasan tidak menjadi sebuah halangan gitu ya. Tapi kalau menurut saya selama ini, silakan Mas Ari. Apa sih disabilitas itu? Nah, disabilitas itu kalau orang ya yang pendidikan tinggi atau apa itu sudah mengerti. Sedangkan kalau yang ada di masyarakat atau di desa perdesaan lah, disabilitas itu nggak ada yang mengerti. Kebanyakan kita itu disebut cacat, ya memang cacat kita. Tapi kalau menurut saya cacat itu jangan dibuat perundungan atau aib. Betul. Kebanyakan itu kalau di keluarga-keluarga yang kurang mampu atau apa itu biasanya orang seperti kami ini tidak dilihatkan. Diskriminasi. Kebanyakan disembunyikan. Tidak didukung gitu ya. Iya, itu kebanyakan seperti itu. Itu saya alami terus. Ya saya kan orang lapangan. Ya tahu sendiri juga seperti itu yang dilakukan sama orang yang mempunyai anak seperti kami. Tapi saya mohon semuanya itu harus dihilangkan. Harus kalau mempunyai anak disabilitas atau anak cacat, tunjukkan. Jangan disembunyikan. Maksudnya ditunjukkan di masyarakat atau lingkungannya, atau kasih tahu di desa. Biar nanti kan kalau ada anak ini disabilitas atau cacat ini, nanti kan ada pengarahannya sendiri. Betul, ada pengarahan dan terarah gitu ya. Nah, kembali lagi ke atletnya. Terima kasih Mas Ari untuk sedikit ceritanya kenapa memilih menjadi atlet dalam NPCI Kabupaten Tuban. Nah, Bapak Zainal, ada berapa atlet sih Bapak yang bernaung dalam NPCI Kabupaten Tuban ini Bapak sampai dengan sekarang? Iya, sampai dengan sekarang ada sekitar 17-18 atlet, tetapi yang aktif hari ini itu ada sekitar 10 atau 11. Dan ini juga kami dalam rangka Pekan Paralimpik Provinsi nanti di bulan Mei ini. Insya Allah tanggal 20 Mei ini kami berangkat ke Surabaya dengan tim. Ini berlatih 9 atlet yang memang sudah sesuai dengan nomor dan cabang olahraga yang mau diikuti atau nomor lomba yang mau diikuti. Nah, sebenarnya juga ada beberapa yang potensi, tetapi karena keadaan ada yang punya gawe, punya hajat gitu, sehingga 9 ini yang siap berangkat, dan insya Allah dalam beberapa bulan ini sudah mempersiapkan diri dengan baik berlatih. Baik, ya, ini tentunya ada berapa cabang olahraga yang diikuti Bapak dan apa saja yang diminati teman-teman? Iya. Di Peparprov Jatim ini 4 cabang olahraga dipertandingkan, yaitu atletik, catur, bulu tangkis, dan tenis meja. Baik. Tetapi potensi yang kita miliki ini baru 2 cabur, yaitu catur dan atletik. Bahkan yang atletik ini, khusus yang atletik ini, hampir semua atlet kita itu potensi besarnya di situ, di atletik itu. Di 2019 sebelum pandemi, atau ya 2019 Mas Gema ya, sebelum pandemi itu, di November atau Desember itu ya, sebelum pandemi begitu tanggal 1 masif menjelang HDI itu Pak. Ya betul. Itu kita mampu meraih 4 emas, 4 perak, 4 perunggu di Kejurda Atletik untuk Paralimpik NPCI Jatim. Jadi itu merupakan tonggak yang cukup bersejarah dan monumental bagi kami karena memborong banyak medali, dan sampai dengan hari itu yang menjadi semangat atau motivasi tersendiri bagi teman-teman untuk giat berlatih. Keren. Walaupun sedang ada